contoh kita ingin menarik apa PAD kira-kira kan. Yang jelas tadi saya sampaikan dari awal, kita jangan memberatkan masyarakat. Terkadang kala ini tantangan sangat besar, bagaimana menjadikan PAD kita ini PAD yang sudah di atas 100 miliar. Dan saya dengan Pak Bupati sangat berkomitmen. Bagaimana polanya ini memang benar-benar jembatan-jembatan ini penghubung, penghubung ke sektor pertanian. Dengan doa kita bersama, dengan keyakinan kita bersama, jembatan-jembatan yang putus, jalan-jalan yang masih belum rapi, insya Allah ke depan bisa diperbaiki dan rapi. Dan yakin dan percaya Pak Prabowo ingin membantu Kabupaten Bengkulu Tengah, terkhusus Indonesia. Kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, bersama saya Hendrik Budiman dalam program Bincang Tribun. Tribuners, hari ini kita sudah bersama narasumber spesial kita, Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Bapak Pepi Suheri. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Pak Ketua, Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini genap berusia 18 tahun. Bahkan tahun ini mengusung tema bergerak, berdampak, dan berbinar. Ya. Dari kacamata Pak Ketua, apa makna HUT ke-18 tahun ini bagi DPR dan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah? Jadi dalam ulang tahun yang ke-18, artinya Kabupaten Bengkulu Tengah ini, kalau bahasa saya itu sudah balik, sudah dewasa, sudah luar biasa dengan umur 18 tahun. Artinya saya menyikapi selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan adanya pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah, banyak sekali manfaat buat kita, khususnya masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah. Yang pertama, kalau dulu kita mau berurusan ke utara, jauh banget nih. Artinya di segi pelayanan, alhamdulillah semenjak pemekaran sampai saat ini kita sudah sangat terbantu dan pelayanannya luar biasa. Kemudian dengan umur ke-18 tahun ini, Kabupaten Bengkulu Tengah sudah banyak sekali kemajuan. Sudah banyak sekali kemajuan yang luar biasa. Karena di segi pelayanan dasar, kemudian pembangunan, saya melihat khusus ke-18 tahun di Kabupaten Bengkulu Tengah ini, jadi sudah mulai masuk ke desa-desa. Memang betul sih masih ada kekurangan di sana sini, wajar. Namanya kita baru umur 18 tahun, baru mau masuk dewasa, baru balik. Sudah otomatis. Artinya kekurangan sana sini masih kita harap maklum. Tapi yakin dan percaya dengan kepemimpinan Bupati Rahmat Tarmizi, insya Allah Kabupaten Bengkulu Tengah ke depan lebih maju lagi. Dan saya berharap ke 20 tahunnya ke depan, Bengkulu Tengah ini sudah banyak pengusaha-pengusaha atau orang-orang luar bisa masuk Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian juga dengan kemajuan Bengkulu Tengah, baik di segi jalan, pembangunan, alhamdulillah untuk saat ini Bengkulu Tengah, kalau menurut saya pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah luar biasa. Kalau jalan provinsi, alhamdulillah sekarang sudah mulus, ya kan? Artinya ini kado luar biasa ulang tahun Kabupaten Bengkulu Tengah yang ke-18 tahun ini. Mudah-mudahan peningkatan yang signifikan baik di segi pelayanan maupun pembangunan ke depan, insya Allah mudah-mudahan dengan tidak efisiensi lagi ya. Kalau sekarang ini kita mohon maaf ya, bukan terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah aja, tapi di Indonesia, seluruh Indonesia dengan kondisi-kondisi sekarang. Tapi kita tetap berbangga bisa melayani, bisa membangun Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian banyak sekali keluh kesah masyarakat mungkin terkait jembatan. Itu sudah berapa kali Pak Bupati, Pak Wabub dan dinas terkait dan DPR sudah mengusulkan itu. Insya Allah dengan doa kita bersama, dengan keyakinan kita bersama, jembatan-jembatan yang putus, jalan-jalan yang masih belum rapi, insya Allah ke depan bisa diperbaiki dan rapi. Dan yakin dan percaya Pak Prabowo ingin membantu Kabupaten Bengkulu Tengah, terkhusus Indonesia. Kira seperti itu. Oke. Pak Ketua, saat ini sejauh mana kolaborasi DPR, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun Kabupaten Bengkulu Tengah?
Ya sekarang antara eksekutif legislatif kami melakukan kerjasama yang baik, kami melakukan fungsi kami, fungsi pengawasan, anggaran dan aturan. Bupati selaku pengguna anggaran, kami tetap melakukan tugas dan fungsi kami selaku DPR. Yang jelas ke depan, kami sepakat selaku wakil masyarakat, kami akan menyepakati anggaran ini khusus untuk ke masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah. Kebutuhan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah. Apa yang diusulkan, apa yang diberi masukan kepada kami lewat aspirasi kami dan kami perjuangkan untuk masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan insya Allah Pak Bupati selalu mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah dan apa yang disampaikan baik dari pembahasan kami maupun obrolan kami. Pak Bupati tetap berkomitmen untuk membangun Bengkulu Tengah ke depan lebih bagus. Oke. Pak Ketua, dari kacamata Pak Ketua sendiri, masalah dasar yang dihadapi Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun infrastruktur, seperti apa ini, Pak? Tadi yang saya sampaikan, sebenarnya kita untuk 2025-2026 kita terkendala dengan anggaran. Ini memang luar biasa ini. Kalau masalah anggaran, terkadang kala niat hati kita benar-benar mengarahkan, oh pembangunan ini, pembangunan itu, pelayan dasar A, pelayan dasar B, kira-kira seperti itu. Tapi dengan kondisi anggaran yang ada, kita juga tidak bisa memaksakan. Apalagi kini kita harus ikuti program Pak Presiden, yaitu makan gratis. Artinya ya, sekarang menurut saya program Pak Presiden sudah bagus. Tinggal lagi pengelolaan yang di bawah. Program Pak Presiden terkait masalah MBG itu sudah bagus. Artinya mungkin anggaran banyak tertuju kepada MBG nggak jadi persoalan. Itu kan untuk masyarakat Indonesia juga. Ya tetapi kami minta kepada Pak Presiden, ya kan, ya tolong bantulah daerah-daerah dan lihat kondisi-kondisi daerah. Apalagi kami Bengkulu Tengah kabupaten yang baru, kalau menurut saya 18 tahun ini kan masih baru lah ya. Baru naik remaja. Artinya memang masih benar-benar mau di backup. Apalagi kondisi PAD kita, kemudian DBH kita. Sekarang ini kan masih banyak sekali kekurangan. Dan pokok dasar kami selaku wakil masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian Bupati Bengkulu Tengah dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah, dan berkomitmen penuh akan melayani, akan memperjuangkan, akan membangun baik sumber dayanya maupun pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Tapi saat ini mungkin masih banyak yang belum bisa kami lakukan dikarenakan ini. Kalau kita mau membangun ini tanpa anggaran, gimana mau kita bangun? Ya kan? Yang jelas saya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah tetap kita kerjasama yang baik, kondusif, kemudian kita tetap mengawal terkait pembangunan, pengembangan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Insya Allah mungkin ke depan kondisi-kondisi kita mulai membaik, mulai kita menjalankan baik usulan masyarakat maupun usulan dari DPR. Yang jelas kita selalu mengawal dan selalu mensupport Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah untuk membangun Kabupaten Bengkulu Tengah. Tua, kan tadi disinggung masalah infrastruktur yang menjadi persoalan dasar seperti jembatan, jalan dan drainase. Sejauh ini Pak Ketua, DPR mendorong aspirasi masyarakat ini untuk Pemda mewujudkan pembangunan itu seperti apa? Sebenarnya mulai tahun 2025 kami DPR, Eksekutif dan Legislatif Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah sudah sepakat untuk memperbaiki jembatan-jembatan atau membangun jembatan-jembatan atau jalan-jalan yang rusak, jembatan-jembatan yang putus. Kemudian irigasi kita yang belum diperbaiki. Tapi saat anggaran di tahun 2025 kita luar biasa efisiensi ini. Sebenarnya kami paham dengan kondisi masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah. Kami paham sekali. Apalagi ada salah satu jembatan penanding itu dekat saya itu. Itu sudah berulang-ulang kita usulkan. Tapi tadi memang terkadang kala yang namanya kita sekarang ini
rebutan kalau di pusat itu kan. Mungkin daerah lain juga butuh. Nah, ini salah satu tantangan. Makanya saya minta Bupati, OPD terkait, kita DPR, ayo bersama-sama kita. Kita jangan lagi jemput bola. Kalau jemput bola itu berarti barang sudah ada. Sekarang kita rebut. Bagaimana polanya? Seluruh lini sektor yang terkait, baik di BPBD, Pertanian, PUPR, kita DPR, Pak Bupati. Dan kemarin juga Pak Bupati sudah melakukan hearing kalau nggak salah saya dengan Komisi 5 DPR RI ya. Salah satu DPR RI perwakilan dari Bengkulu Ibu Erna kalau nggak salah. Kalau salah itu di bidang pembangunan. Dan salah satu wujud Pak Bupati ingin memperjuangkan dan ingin mencari solusi kendala-kendala yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Jembatan-jembatan itu luar biasa. Dan sekarang ada yang perbaikan jembatan. Tapi sekedar perbaikan, bukan untuk pembangunan baru. Tapi kalau jembatan ini Penanding, mohon maaf itu rentan, kalau nggak salah saya 60 kalau nggak salah. Itu lebih kurang anggarannya sampai 15 sampai 17 miliar. Artinya saya juga berharap seluruh jembatan-jembatan yang putus ini dalam 2027 paling lambat itu sudah clear. Ini harapan saya. Dan saya dengan Pak Bupati sangat berkomitmen. Bagaimana polanya ini memang benar-benar jembatan-jembatan ini penghubung ke sektor pertanian. Khususnya kalau di Jembatan Penanding itu ada 3 kecamatan. Karangtinggi, kemudian Semidang Lagan, malah 4, Talang 4 dan Tabau Penanjung. Artinya sektor pertanian ada di sana loh. Artinya jembatan ini sangat dibutuhkan. Ya kan? Nah, mudah-mudahan ke depan proposal-proposal yang sudah kita ajukan, kemudian jaringan-jaringan yang kita sudah bangun, jembatan-jembatan yang wajib dan harus kita bangun dengan waktu yang cepat ini harus kita perjuangkan. Dan jalan-jalan yang harus kita perbaiki dan kita bangun harus kita bangun. Dan Kadis PUPR juga berkomitmen penuh, dia melakukan pengajuan anggaran, karena kalau kita berharap dengan APBD Kabupaten Bengkulu Tengah, saya pastikan tidak kuat untuk membangun itu. Kira-kira kan? Karena bukan sedikit sekali uang di PUPR, sedangkan yang dibutuhkan banyak sekali. Itu. Oke. Ketua, posisi Kabupaten Bengkulu Tengah ini sebagai kabupaten penyangga, berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu. Ya. Peluang apa yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian mendatang? Ya, betul apa yang disampaikan kawan Tribun. Artinya Kabupaten Bengkulu Tengah ini penunjang, kabupaten penunjang. Ya, kalau saya berharap di lini sektor wisata ini sangat menyupport untuk menunjang perekonomian kita. Karena mohon maaf, di Desa Sukarami, Kecamatan Tabau Penanjung itu kan jalan tol kita nih, arah ke Bengkulu, arah ke bandara. Artinya kalau nanti ke depan kita bikin wisata seperti Bukit Kandis, kita bikin bagus, elok, kita undang masyarakat di luar Kabupaten Bengkulu Tengah, bisa jadi seprovinsi Bengkulu untuk melihat Bengkulu Tengah, keindahan alamnya, kemudian di wisatanya. Di sini bisa menunjang PAD. Tapi kita harus bersepakat dulu. Masyarakat, pemerintah daerah harus benar-benar berkomitmen. Bagaimana caranya kita membangun, kita memberikan penampilan-penampilan yang elok untuk wisata bisa masuk ke tempat kita. Kemudian saya berharap juga pengusaha-pengusaha untuk masuk di Kabupaten Bengkulu Tengah. Mungkin di lini sektor perumahan, ya kan? Apalagi program Pak Bupati, PNS yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah wajib berdomisili dan bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah. Artinya, ini pengusaha-pengusaha perumahan ini harus nih, ceketan nih. Otomatis kawan-kawan PNS yang ada di Bengkulu Tengah harus pindah dan bertetap dan bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah. Tapi kalau mereka kita nggak disiapkan perumahannya, bagaimana mereka mau pindah? Bagaimana mereka kalau yang cowok bagaimana membawa istri dan anak-anaknya? Artinya kita memang harus siap ini. Pengusaha-pengusaha perumahan yang kita panggil nih. Seperti apa? Kemudian yang paling penting,
perencanaan pengembangan itu yang paling penting. Ya kan? Itu yang paling penting. Bagaimana kita pingin Bengkulu Tengah ini bagus kalau perencanaannya tidak masak. Tidak matang. Artinya ini benar-benar. Dan sebentar lagi kalau saya nggak salah saya pada RT RW-nya hampir clear ini. Ya kan? Mudah-mudahan ke depan cita-cita kita berjalan, kemudian PAD kita meningkat. Kemudian program Pak Bupati salah satunya untuk membuat nama-nama jalan. Nama-nama jalan. Sekarang masih digodok, insya Allah akan diparipurnakan nama-nama jalan dan nama-nama gedung. Dan yang paling penting untuk peningkatan PAD itu sumber daya baik alamnya dan manusianya. Ya kan? Dan saya juga berharap selaku wakil masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah berharap kepada masyarakat kita. Jangan sering kita ngeritik, tapi tidak memberi solusi. Ya kan? Ngeritik boleh. Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah bukan anti kritik, tapi bagaimana solusi kita dudukkan bersama, kondusifkan Kabupaten Bengkulu Tengah. Yuk kita kasih pemikiran-pemikiran bagaimana terobosan-terobosan untuk Kabupaten Bengkulu Tengah ke depan bisa maju. Dan mohon maaf yuk, sumber alam Bengkulu Tengah luar biasa, ya kan? Di perkebunan, ya kan? Pabrik batu bara, luar biasa loh, ya kan? Tinggal lagi saya berharap yang punya perusahaan dan perkebunan wajib dong bagaimana kontribusinya ke Kabupaten Bengkulu Tengah, ya kan? Yang belum selesai mungkin izin, tolong selesaikan dong. Dan bagi hasilnya jelas loh. Kemudian saya minta leading sektor di pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah benar-benar untuk pendapatan 2027 kita harus cekatan dong. Karena kenapa? Kalau saya perhatikan di zaman Presiden Prabowo kita daerahnya harus mandiri loh. Jangan kita terlena lagi, kita harus mandiri. Kita harus bisa memberikan penghasilan daerah kita sendiri. Yang kita kemas, bagaimana polanya kita kelola. Kita kejar, kita cari loh. Kalau PAD kita kecil, hancur kita. Ya kan? Ya kan? Kalau kita, cuman mohon maaf, ini bahasa saya. Kalau kita terus ke pusat, hancur kita. Kayak gini. Yang mungkin APBD kita dulu hampir 1 T, sekarang tinggal 700. Sedangkan belanja pegawai kita seperti apa? Ya kan? Artinya kita harus benar-benar mandiri, kita gali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, bagaimana PAD kita meningkat. Tapi jangan memberatkan masyarakat. Karena kenapa? Kalau kita memberatkan masyarakat, pasti masyarakat kecewa. Ya kan? Sumber-sumber apa? Ayo kita sama-sama berpikir, kita gali ini potensi-potensi PAD yang ada untuk dijadikan PAD Kabupaten Bengkulu Tengah. Pak Ketua, banyak masyarakat di luar Kabupaten Bengkulu Tengah ini bertanya, di mana pusat kabupaten di Bengkulu Tengah? Kan sedangkan usianya sudah 18 tahun. Betul. Itu seperti apa kita menyikapinya, Pak Ketua? Itu sebenarnya kemarin saya kan mimpin paripurna di DPRD. Sidang paripurna itu sempat saya bacakan. Ibu kota Kabupaten Bengkulu Tengah terletak di Kecamatan Karangtinggi. Ya kan? Artinya ya kalau kita bercerita di sini, saya takut nanti banyak yang tersinggung. Mohon maaf, banyak yang tersinggung takutnya. Cuman ini harus saya sampaikan. Dengan berumur 18 tahun ini harus kita menciptakan. Betul. Kadang-kadang terletak di Kecamatan Karangtinggi, tapi ibu kotanya yang mana? Ini terletak di Kecamatan Karangtinggi. Apakah Desa Dusun Baru? Apakah Ujung Karang? Apakah Rengas Semani? Ibu kotanya ini mana? Cuman di situ berasa terletak di Kecamatan Karangtinggi. Memang ini PR besar kami antara eksekutif dan legislatif. Ini PR besar. Dan saya sudah menampung aspirasi itu, usulan dari masyarakat. Memang kita harus jelas, jangan sampai kotanya, nama kotanya kita belum ada, ya kan? Kalau ini terletak di kecamatan. Artinya nama kotanya yang mana dong? Apakah Karangtinggi? Otomatis kan? Ini PR besar kami dan yakin dan percaya, insya Allah dalam masa jabatan saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, ini harus clear dan harus diselesaikan. PR-PR yang ada seperti ini. Ya sebenarnya ini PR-PR terdahulu, tapi kita tidak bisa buka seperti itu. Artinya kita menatap ke depan. Dengan berumur 18 tahun ini, ke depan kota Kabupaten Bengkulu Tengah ini namanya harus ada. Kemudian kecamatan baru harus ada.
Kira-kira itu. Apa tadi usulan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah waktu pemekaran itu Kecamatan Gunung Bungku? Seperti apa? Ayo kita sama-sama. Dan tidak terlepas dengan hal seperti ini, kita harus mengumpulkan para tokoh-tokoh presidium kita yang ada, senior-senior kita, bupati, DPR, harus kita duduk bersama. Ayo, kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Dan jangan ditambah persoalan-persoalan yang baru. Itu kalau menurut saya. Dan mohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, ya betul apa yang disampaikan oleh teman Tribun tadi, kita belum bisa berbicara kotanya yang mana. Terletak ada, tapi kotanya yang mana nih? Nah, ini jadi persoalan. Oke, Pak Ketua, kan Kabupaten Bengkulu Tengah sudah 18 tahun ya. Dari kacamata Pak Ketua, dalam beberapa tahun terakhir, sektor mana yang mengalami kemajuan signifikan di Kabupaten Bengkulu Tengah? Kalau saya melihat ini di segi infrastruktur itu signifikan. Luar biasa. Kemudian di segi pelayanan dasar itu luar biasa. Dan yang jelas saya lihat kalau di infrastruktur sudah luar biasa, jalan-jalan kabupaten itu sudah dibangun di Kabupaten Bengkulu Tengah. Cuman masih ada yang belum tersentuh dikarenakan anggaran. Tidak mungkin semuanya bisa kita cover. Dan harapan saya ini langsung menyentuh ke masyarakat. Dan hampir kalau menurut saya ya, di 18 tahun Kabupaten Bengkulu Tengah ini, kalau untuk jalan mungkin berapa persen aja lagi yang belum diperbaiki. Nah, yang masih banyak ini jembatan. Jembatan dikarenakan mungkin ya tadi banyak bencana alam dengan kondisi efisiensi ini yang itu sebenarnya jembatan penanding itu awalnya udah kita anggarkan, cuman berhubung efisiensi anggaran, jadi tidak mampu untuk membangun itu. Hampir 90% kalau menurut saya jalan kabupaten ini sudah disentuh, hampir sudah merata loh. Tapi memang masih ada, seperti Tanjung Raman, kira-kira. Tapi ada jalan sudah dibikin. Mungkin di daerah kecamatan Bang Haji atau ini kan, ya di tempat kita masih juga ada dikit-dikit. Tapi yakin dan percayalah, insya Allah di periode Bupati Rahmat Tarmizi dan Ketua DPR-nya Fevi Suheri, insya Allah ini mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama, keluh kesah masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah bisa kita selesaikan. Itu. Pak Ketua, dari kacamata Pak Ketua sendiri, menyikapi apa tantangan terbesar untuk kemajuan Kabupaten Bengkulu Tengah dalam 5 tahun ke depan? Ini kalau masalah tantangan banyak, kalau masalah tantangan ini. Jadi tadi yang saya sampaikan, kita yang paling utama ini bagaimana mendapatkan PAD yang luar biasa. Ini tantangan loh. Ya. Selama ini PAD kita ini kalau nggak salah saya masih di bawah 60 miliar. Masih di bawah itu loh. PAD kita ini. Ini tantangannya sangat besar. Karena kenapa? Kalau sudah berbicara PAD, kadang-kadang tujuan kita bagus, niat kita baik, tapi tidak didorong dengan pendapatan dan penghasilan, itu bullshit, ya kan? Artinya di sini ada tantangan nanti. Contoh kita ingin menarik apa PAD kira-kira kan, yang jelas tadi saya sampaikan dari awal, kita jangan memberatkan masyarakat. Terkadang kala ini tantangan sangat besar, bagaimana menjadikan PAD kita ini PAD yang sudah di atas 100 miliar. Ini saya punya target loh. Masa saya kalau ketua DPR, saya harus meningkatkan PAD. Sekarang kalau tidak salah 54, estimasi loh. Estimasi. 54 kalau nggak salah saya. Ini baru estimasi. Ya, artinya dalam waktu 3 tahun ke depan, ini harus bagaimana caranya sampai di angka 100. Ini tantangan yang terbesar. Tantangan sangat besar. Dan kita harus berpikir jernih. Perencanaan yang matang. Biar sumber-sumber PAD ini jelas. Ini tantangan ini. Bagaimana? Kalau masalah pembangunan infrastruktur itu kalau menurut saya bukan tantangan. Salah lagi itu ada uangnya. Ya kan? Nah ini. Tapi kalau PAD kita sudah meningkat, ya kan? Dari sini kita bisa melakukan apa sih keluh kesah kita di Kabupaten Bengkulu Tengah. Itu kalau menurut saya tantangan yang paling besar, bagaimana kita akan memberikan PAD ke Kabupaten Bengkulu Tengah yang menurut saya jangan lagi di bawah 60 miliar, harus di atas itu. Nah itu yang paling tantangan. Bagaimana sumbernya? Ini harus kita pikir bersama. Jangan sampai
tujuan kita baik, niat kita baik, kadang-kadang disalahartikan oleh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah. Itu. Pak Ketua, ini menarik Pak Ketua. Tadi disampaikan PAD Kabupaten Bengkulu Tengah itu paling 60 miliar, padahal 54 kadang nggak 54 salah. miliar. Estimasi loh. Estimasi. Ya. Padahal dari Sumbernya banyak. Sumbernya pertambangan, sektor pertanian, pariwisata, kan lengkap di Kabupaten Bengkulu Tengah. Itu seperti apa itu? Nah, kalau di wisata ini kadang-kadang pengelolaannya atau seperti apa? Kemarin kita ada juga namanya apa namanya? Yang di data lebar ini. Apa namanya itu? Kampung Durian. Kemudian apa tuh yang di Pondok Kelapa. Sekarang ini tinggal lagi berkomunikasi dan saya minta leading sektor bagai pendapatan harus digenjot ini. Ya kan? Secara wisata. Ya kan? Kemudian tadi di pertambangan. Ini yang jadi persoalan ini. Semuanya ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, ini sudah diambil alih pusat, provinsi. Kita yang punya wilayah, kita cuma dapat bagi hasil. Ini yang capek loh. Kita cuma bagi hasil. Bagi hasil ini yang membuat kita capek. Sawit. Ya, dulu kalau nggak salah saya DBH sawit sangat besar loh. Kok sekarang cuma 1 miliar? Kalau nggak salah nih. Kok penghitungan sawit, kebun sawit makin banyak. Kemudian pabrik banyak, harga sawit mahal, tapi bagian apa namanya DBH-nya, dana bagi hasilnya kok kecil. Saya sudah berulang kali menyampaikan dengan pendapatan. Ayo, saya ingin gali ini. Ya kan? Kemudian kalau kita ngelihat potensi di Bengkulu Tengah, mohon maaf sumber-sumber PAD ini banyak ini. Sangat banyak. Cuman sayangnya otonomi daerah ini kayaknya nggak berlaku lagi nih kayaknya. Kenapa? Seluruhnya ke pusat. Kadang-kadang ada persoalan di apa namanya pabrik. Kadang-kadang urusannya ke provinsi, urusannya ke pusat. Ini yang buat kita repot. Makanya saya minta seluruh elemen-elemen yang ada di Kabupaten Bengkulu, ayo kita duduk bersama. Apabila perlu ya kita libatkan Perkuvinda di sini. Ya, ada kejaksaan, ada Kapolres, ada Dandim, ya kan? DPR, Bupati. Ayo bagaimana? Pola kita akan memberikan PAD yang signifikan. Ini yang terkadang kala ini saya sampai saat ini bingung. Asli mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tengah. Niat hati saya ini benar-benar bagaimana pingin menggali potensi-potensi PAD. Saya juga kadang kebingungan. Ya kan? Contoh, mohon maaf, saya buka di sini. PTRA, ya kan? Yang sekarang ini mohon maaf, baru ada IUP B-nya. HGU-nya belum ada. Tetap beroperasi. Mohon maaf ya. Nah ini jadi bingung nih saya nih. Nah artinya ke depan, ke depan kami minta seluruh stakeholder yang ada, ayo kita duduk bersama. Bagaimana kita mencari atau menggali potensi-potensi PAD. Biar yang selama ini estimasinya cuma 54 miliar, ke depan saya minta ratusan miliar. Bengkulu Tengah ini kalau lihat dari luar biasa makmur. Tapi pada dasarnya pas kita lihat di dalamnya, mohon maaf dikit sekali. Banyak bocornya, Pak. Banyak. Itu nggak tahu nih kalau masalah itu saya nggak paham nih. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Artinya ini PR besar kita selaku wakil masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah. Ini PR besar. Tapi yakin dan percaya kami terus merumuskan, menggali bagaimana ini, ya kan? Saya ingin Bengkulu Tengah ke depan sesuai apa yang katakan saya dari awal, 20 tahun, umur 20 tahun Bengkulu Tengah ini benar-benar diidamkan dan diimpikan, khususnya Provinsi Bengkulu, kayak seperti itu. Pak Ketua, apa sih harapan Pak Pepi Suheri sebagai Ketua DPR Kabupaten Bengkulu Tengah di usia ke-18 tahun ini ke depan? Yang jelas, saya berharap khusus kepada masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, kita tetap kompak, kondusif. Kita harus kalau ada persoalan kita selesaikan seperti apa. Dan kita, kalau bahasa kita ini tabayun. Setiap persoalan itu kalau kita dengan tabayun, insya Allah kalau kita duduk bersama pasti ada jalan keluarnya. Dan harapan saya masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah mendapatkan infrastruktur jalan-jalan itu menyentuh langsung ke desa-desa dan tidak ada lagi yang jelek. Kemudian di segi pelayanan memang benar-benar khusus kepada masyarakat Bengkulu Tengah, jangan lagi ada penghambat-penghambat.
Artinya mungkin ada yang persulit atau saya minta ke depan tidak ada lagi sifatnya seperti itu. Apalagi sekarang rumah sakit kita sudah dibantu luar biasa ini untuk pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan. Saya berharap ini benar-benar tersentuh dengan masyarakat. Mulai dari pelosok-pelosok. Ini kan saya kawal ini seperti apa program-program Pak Bupati akan saya kawal. Itu harapan saya. Karena jangan sampai lagi masyarakat kita kadang-kadang ngurus BPJS saja susah. Tapi sekarang alhamdulillah di Bengkulu Tengah ini lagi yang sakit cepat. Nah, ada yang kira-kira memang pingin urgent cepat. Dan alhamdulillah sekali itu. Dan harapan saya pada hakikatnya khusus kepada masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah tetap kondusif dan bergandengan tangan. Ayo kita sama-sama merawat yang sudah dibangun, mengawal yang akan dibangun. Kira-kira seperti itu. Terakhir Pak Ketua, pesan kepada masyarakat agar terlibat langsung mengawal dan mewujudkan pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah ke depan. Saya minta seluruh keluh kesah yang ada di desa-desa, ya kan? Jangan lewat kades saja. Rumah kita ada, itu di Renesmani. Namanya Gedung Rakyat. Ayo, sampaikan dengan kita. Apa? Makanya saya sudah mulai punya program. Saya selaku Ketua DPR, saya akan turun ke 142 desa ditambah 1 kelurahan di 11 kecamatan. Apa sih? Apa sih yang terjadi di desa-desa ini? Mungkin selama ini ada yang belum tersentuh. Mungkin saya cuma nyentuh dapil saya sendiri. Ke depan ini 142 desa, ayo kita turun. Insya Allah, ya kalau kita dengar laporan kadang-kadang baik semua. Tapi kita lihat kondisi yang sebenarnya. Kita lihat kondisi yang sebenarnya seperti apa. Dan saya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, apa yang bisa kita perbuat. Memang itu sudah tanggung jawab eksekutif dan legislatif. Ya kan? Tolong disampaikan. Disampaikan dengan data. Ya kan? Kita mohon maaf, terkadang kala kalau tidak disampaikan dengan data, kita juga bingung. Harus data. Dan tadi saya sampaikan, saya minta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tengah, keluh kesah, ayo sampaikan. Ada rumah rakyat di Renesmani itu. Di desa Renesmani itu namanya Gedung DPR. Itu rumah rakyat. Ayo. Ya kan? Kalau pingin langsung ke rumah saya ada, di desa Sumbaru 2. Ayo. Saya siap, selagi kemampuan saya, insya Allah diberikan Tuhan umur panjang, kesehatan. Saya akan mengabdikan, memberikan pemikiran saya kepada masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah. Seperti itu. Oke. Nah, Tribuners, sudah panjang lebar Pak Ketua menjelaskan kepada kita. Semoga Kabupaten Bengkulu Tengah di usia ke-18 tahun ini tetap bergerak, berdampak, dan berbinar. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.